Apa kabar kalian semua? Aku lahir 22 tahun lalu tanpa lengan. Para dokter tidak mengerti kenapa, bahkan sampai saat ini. Tapi itu tidak penting karena kita tidak bisa mengembalikan masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah menatap hari ini dan hari esok, memikirkan bagaimana kita bisa berhasil di saat ini dan seterusnya. Kami tidak punya firasat akan hal ini. Pada suatu saat ia mengikuti tes dan bisa berhasil seperti saat ini. Aku terkejut saat dokter masuk ke ruang tunggu dan mengatakan bayimu lahir tanpa lengan. Reaksiku saat itu, tanpa lengan berarti kita tidak bisa melakukan apapun di dunia ini. Kami bergegas ke ruang persalinan di mana sang bayi dirawat. Aku merangkulnya dan kubilang syukurlah dia masih punya kaki. Kemudian aku kembali memeluknya dan para suster merasa heran sekali. Saat ada orang yang bertanya padaku mengenai perasaanku ketika Tuhan melahirkanmu tanpa lengan, jawaban yang kuberikan adalah pilihan ganda, yakni A. Walau Tuhan menciptakanku tanpa lengan, dan B. Berarti Tuhan menciptakan dunia lain dalam diriku. Jadi sudah menjadi kenyataan bahwa aku terlahir tanpa lengan. Namun di balik ini semua ada cinta Tuhan dan itu sudah cukup bagiku. Para dokter menyuruh kami untuk tidak memakaikan sepatu dan kaos kaki di kakinya. Jadi kami biarkan ia telanjang kaki. Dan sewaktu ia ingin bermain, dia tinggal duduk di atas meja yang penuh mainan serta juga tempat tusuk gigi di meja. Itulah pertama kalinya ia mengambil sesuatu dengan kakinya, dan itu adalah saat yang sangat membahagiakan. Saat dia di SMU, John sungguh sangat percaya diri. Tapi tidak selamanya seperti itu. Sebagai anak-anak, walau ia telah banyak lakukan sesuatu dengan kakinya, ia masih tetap harus bergantung pada keluarganya untuk menolongnya. Sampai suatu ketika, sang ibu menetapkan peraturan. Saat ini, ibunya sudah memiliki 8 putra, dan sang ibu telah menetapkan bagaimana cara memperlakukan John, seperti anak laki-laki lainnya. Nah, aku tidak tahu bagaimana keadaan di rumah kalian semua, tapi di rumahku, ibuku selalu buat peraturan, dan di rumahku pula, ibuku mengubah peraturan. Ia lakukan segalanya yang dianggapnya bisa membuatnya senang. Bisa kalian pahami? Ia buat rapat dengan abang-abangku. Aku tidak diundang, jadi tidak tahu yang terjadi. Ia bilang pada abangku bahwa mulai kini mereka tidak boleh lagi menolongku dan menyelamatkan semua perabotan di rumah. Kalau John mau ambil piring dari rak, ia harus lakukan sendiri. Kalau piringnya pecah, tidak apa. Di usia 10 tahun aku masih butuh pertolongan abangku memakaikan baju sebelum pergi ke sekolah di pagi hari. Ia bilang kalau pergi tanpa busana ia tidak mau ke sekolah. Ya, agak berat memang karena kita ingin sekali membantunya sebisa kita. Tapi mulai kusadari aku tidak bisa. Pertolongan terbaik yang bisa kulakukan adalah membiarkannya menolong dirinya sendiri. Itu memang berat dan hal yang sangat berat bagi para orang tua. Tapi untuk situasi ini itulah yang diperlukan. Seluruh keluargaku mencintaiku, baik abang-abangku dan orang tuaku. Cinta itu membuat mereka terpaku, karena tidak mungkin mereka menolongku sehingga mereka tumbuhkan keberanianku untuk menjalankannya, melakukan sesuatu sendiri. John mulai memikirkan bagaimana melakukan segalanya sendiri, dan dia sedang bersiap untuk mempelajari pelajaran penting. Jika tidak bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, setidaknya buatlah sesuatu pada diri sendiri. Pada usia 6 punya anak berusia 16 tahun yang mengendarai mobil dengan menggunakan kaki. Rasanya menyenangkan. Teman-temanku sangat mengaguminya. Saat kita belajar untuk mengekspresikan diri, kita harus dapat menyadari diri kita sendiri. Akankah ada orang yang bisa membuktikan dapat kita percaya? Sesuatu yang menyenangkan akan terjadi. Selain berbagi cerita pada orang dewasa, John juga berbagi pada anak-anak muda, baik dalam suatu kelompok atau suatu grup sekalipun.